Kemudian di malam yang berbahagia ini insyaallah kita membicarakan tentang fadilah masjid. Fadilah masjid ini termasuk fadilah tentang yang memakmurkan masjid, termasuk juga fadilah yang membangun masjid. Ini donatur masjid. Masya Allah, masjid kita seperti ini sudah subhanallah bagus. Yang memakmurkan masjid, baik dari segi menghadir salat di masjid ataupun yang membantu untuk pembangunan masjid ataupun yang lain bagian dari memakmurkan masjid. Fadilat al-masjid wa maudhi'is salah, dan begitu juga tempat-tempat salat yang lain selain masjid. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menyangkut tentang masjid. A'udzu billahi, qala al-imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatul masjid wa mawdi'is salah. Fadilah masjid dan tempat salat. Alhamdulillah kita sudah termasuk, alhamdulillah sudah termasuk orang-orang yang sudah terikat hati di masjid. Dan disebutkan dalam hadis dari salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seseorang yang hatinya terikat ke masjid, hatinya terikat sama masjid. Artinya dia tidak mau salat kecuali di masjid. Giliran selesai salat isya saya kepikiran, ntar salat subuh harus di masjid. Baru keluar dari masjid salat subuh sudah keingat lagi, ntar saya salat zuhur harus di masjid. Dan apakah harus di masjid An-Nasr? Tidak. Jangan kita lagi keluar kemana, berusaha sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu salat di berjamaah di masjid. Yang pertama beliau mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ini surah At-Taubah ayat 18. Hanya saja cuman yang memakmurkan masjid Allah. Makmurkan masjid Allah ini termasuk yang membangun masjid, donatur buat masjid, termasuk yang memakmurkan masjid, menghadiri salat berjamaah di masjid, sehingga masjid terlihat makmur. Ini tidak cukup dengan misalkan saya donatur doang ke masjid, ngasih uang 100 miliar, terus saya tidur di rumah, nggak pernah hadir ke masjid. Sudah bagus, bukan berarti donatur ke masjid nggak bagus, itu sudah bagus. Tapi yang lebih bagus, di samping kita donatur dan juga kita berusaha untuk hadir ke masjid, memakmurkan salat berjamaah di masjid. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang membangun ataupun yang memakmurkan masjid cuman orang-orang yang beriman ke Allah dan beriman ke hari kiamat. Ini sebagai tanda, sebagai bukti, salah satu bukti seseorang beriman ke Allah, salah satu bukti seseorang beriman ke hari kiamat dengan memakmurkan masjid. Inna, karena di sini Allah membatasi yang orang-orang yang memakmurkan masjid cuman yang beriman ke Allah dan beriman ke hari kiamat. Artinya salah satu tanda seseorang itu beriman ke Allah dan beriman ke hari kiamat dengan memakmurkan masjid. Kalau hati kita sudah mulai terikat dengan masjid, kemudian kita punya uang yang didonasikan ke masjid, ini sebagai bukti seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini, bahwa hati kita ini sudah beriman kepada Allah dan beriman ke hari kiamat. Jadi makmur di sini termasuk membangun masjid seperti donatur masjid ataupun memakmurkan dengan salat berjamaah di masjid. Kemudian beliau mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man bana lillahi masjidan
banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa saja yang membangun bagi Allah, membangun karena Allah, membangun masjid karena Allah. Artinya bukan karena pengen dapat pujian. Oh, si fulan donaturnya sekian, si fulan donaturnya sekian. Akhirnya kalau enggak ditulis nama enggak mau dia. Kalau harus tulis nama, oh si fulan tu donaturnya 10 juta, harus ada nama, si fulan 100 juta ataupun 10 juta. Itu bukan karena Allah. Ini yang pembahasan kita sekarang yang disebutkan dalam hadis, man bana lillahi masjidan. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena supaya dianggap oh ini sangat dermawan ini orang, masya Allah, hartanya diberikan ke masjid semua. Tidak seperti itu. Niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya benar-benar ingin investasi akhirat, ingin investasi akhirat. Karena masjid ini tidak akan terputus. Sebuah tempat yang sudah dijadikan masjid, maka otomatis tempat itu sampai hari kiamat masjid. Artinya siapa yang salat di situ, semua pahalanya kembali ke yang bangun masjid, kembali ke orang yang membangun masjid. Tapi berusaha kita pintar-pintar juga. Kalau misalkan kita pengen bangun masjid, harus pintar-pintar nyari tempat. Jangan bangun masjid di tempat di situ orang Kristen semua misalnya. Siapa yang mau salat? Jadi kita harus pintar nyari. Saya sama seperti orang bisnis, sama persis. Jadi bangun masjid, investasi bisnis akhirat. Saya kalau bikin toko gitu juga, bikin toko di tempat yang kira-kira di situ di barang yang dibutuhkan. Masjid begitu juga, kita pintar-pintar juga bangun masjid, nyari tempat yang kira-kira situ sangat dibutuhkan masjid. Jangan cuman bangun masjid karena pengen diagungkan. Oh, si fulan bangun masjid di fulan, padahal nggak ada yang salat, satu saf yang salat. Ngapain? Makanya saya kemarin ketemu itu salah satu orang Pasar Minggu udah tinggal, orang Makassar juga. Beliau itu awalnya pengen nyari tempat juga untuk bangun masjid. Akhirnya ketemu dengan salah satu ustaz yang kebetulan orang Aceh itu. Hanya beliau nanya, minta solusi, minta pendapat, di mana kira-kira saya mau bangun masjid untuk orang tua beliau. Akhirnya disarankan ke pondok yang di Aceh, ada salah satu pondok yang di Aceh. Itu kenapa beliau menyarankan ke situ? Karena di pondok itu nggak pernah berhenti. Karena kalau kita bangun masjid di pondok ataupun bangun tempat pengajian di pondok, itu nggak ada 1 menit pun yang terlepas dari manusia yang ibadat di situ. Kalau Masjid An-Nasru contoh, kalau saya jauh-jauh, Masjid An-Nasru paling orang salat apa? Pas waktu salat. Selesai pada Isya, untung ada anak tahfidz, alhamdulillah. Untung alhamdulillah masih ada anak tahfidz di sini yang memakmurkan masjid sehingga orang yang membangun masjid mengalir pahala. Tapi coba kalau kita bangun masjid, misalkan di sini nggak ada anak tahfidz, nggak ada santri. Selesai salat Isya udah pada pulang semua, masjid kosong. Kemudian pada fajar sampai zuhur kosong, nggak ada salat. Ntar lagi salat pada asar sampai asar, pada zuhur sampai asar kosong, nggak ada yang salat. Artinya fadilah kecil. Tapi kalau kita bangun masjid yang di situ 24 jam diisi, baik dari pengajian, dari setiap pojok-pojok masjid ada pengajian. Kemudian dari salat jamaah full terus, nggak pernah santri ngapain? Santri 24 jam di masjid, 24 jam salat jamaah di masjid terus. Akhirnya beliau timbul inisiatif, bagus. Karena itu lebih bagus, sama seperti karena bangun masjid sama seperti bisnis. Sama seperti bisnis. Cuma ini bisnis akhirat. Kita nyari tempat yang kira-kira di situ lebih dimanfaatkan, manfaatnya lebih banyak, difungsikannya lebih banyak dibanding kita bangun di satu tempat yang cuma dipakai untuk salat jamaah. Itu pun yang salat 2 saf. Kalau kita bangun di pondok, yang salat 1, 2, 1.000, 2.000 orang. Itu salat 5 waktu. Belum lagi mereka salat tahajud jam 2 sudah di masjid. Belum lagi mereka halaqah setiap masjid, setiap satu tiang sini ada halaqah pengajian. Di situ ada pengajian, di situ ada pengajian, di situ ada majlis.
Itu sehari 2 hari dari sekarang sampai kiamat. Makanya kita harus pintar-pintar juga bangun masjid. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan." Siapa saja yang membangun masjid karena Allah. Ini apakah harus bangun sendiri? Bangun satu masjid sendiri yang zahir tidak, termasuk yang donatur, misalkan yang punya uang 10.000, 20.000, bagian dari membangun masjid. Misalkan masjid lagi butuh mau bangun ada yang WC rusak, ataupun bangun masjid sebagian ini yang rusak, kita donatur uang 10.000, 20.000. Itu juga bagian dari mana masjidan. Banallahu lahu qasran fil jannah. Ini bagi orang yang donatur masjid, Allah akan membangun baginya qasran. Qasran ini artinya istana, istana di surga. Seseorang yang membangun masjid, maka balasannya nanti di surga Allah bangunkan istana khusus. Ini satu istana khusus buat orang yang bangun masjid. Ya subhanallah. Itu istana di surga, kau usah kebayang. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini bentuk istana surga yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kita bayangkan semua bangunan di dunia ini yang sudah terlihat oleh mata, di surga pasti lebih dari itu. Kemudian wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana bentuknya. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan itu tidak pernah terlintas di hati manusia. Mungkin kita pernah ngebayangin, mungkin di surga antar bangunan seperti ini, bangunan seperti ini, bangunan seperti ini. Di surga lebih dari itu. Di surga lebih dari itu. Jadi siapa saja yang membangun masjid, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangun untuknya suatu istana di surga. Semoga donatur kita di sini yang baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, donatur semua masjid kita di sini mendapatkan hal yang dijanjikan oleh Allah lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah meninggal ataupun yang belum meninggal. Semoga mereka mendapatkan istana yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza man alifal masjid alifahu Allah taala. Ini yang paling penting. Ini subhanallah, ini derajat tidak dimiliki kecuali orang ke masjid. Man alifal masjid, siapa saja yang nyaman dengan masjid. Arti alifah ini merasa tenang, merasa nyaman. Kalau kita enggak, khatib 5 menit telan, ini khatib ini baik. Ataupun giliran selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, kayaknya kalau duduk di masjid 5 menit itu kayak duduk di neraka, harus lagi buru-buru keluar. Ini bermasalah ini orang. Hatinya perlu dicek kembali. Hatinya perlu dicek kembali. Enggak merasa nyaman di masjid. Siapa yang enggak merasa nyaman di masjid? Syaitan. Ada lagi makhluk yang tidak nyaman di masjid selain syaitan? Enggak ada. Orang yang enggak nyaman di masjid berarti hatinya syaitan. Hatinya dipenuhi oleh syaitan. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, lari. Ya minimal wirid subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali minimal. Ini enggak assalamualaikum warahmatullahi, keluar. Buru-buru keluar. Kayaknya masjid ini neraka. Kayaknya masjid panas padahal full sih, alhamdulillah. Subhanallah, panitia masjid juga dekat masjid, subhanallah. Ma'mur masjid semasi. Tapi subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi, lari. Hatinya penuh sama syaitan. Artinya kenapa? Karena tidak nyaman di masjid. Nyaman di masjid. Makhluk yang tidak nyaman di masjid syaitan. Syaitan. Manusia, saat ada manusia yang lari dari masjid, berarti hatinya perlu dicek kembali hatinya. Apakah itu hatinya dipenuhi syaitan atau tidak? Kecuali karena memang ada kebutuhan yang mendadak yang menyebabkan tidak sempat berzikir. Minimal selesai salat, subhanallah 33 kali, kemudian astaghfirullah, la ilaha illallah baca berapa kali. Wirid subhanallah, enggak assalamualaikum warahmatullahi, lari. Hanya. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjid, siapa saja yang nyaman dengan masjid. Artinya
tenang ketika di masjid, nyaman di masjid. Apalagi masjid kita ini, masya Allah, full AC. Ada masjid-masjid yang lain makhluk penuh masjid AC, enggak ada kipas. Tapi kita lihat jam ramai orang di masjid ramai. Ada pengajian di sini, pengajian di sana, pengajian di sana. Kemudian jamaah ramai. Kalau kita cek masjidnya, jangankan AC, kipas enggak ada. Tapi manusianya hati dipenuhi oleh malaikat, bukan syaitan. Kalau hatinya syaitan mau AC full juga merasa panas di masjid. Tapi kalau manusia yang hatinya penuh dengan zikir, yang hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan nyaman di masjid. Walaupun mungkin AC, jangankan AC, kipas sudah tidak ada, tapi hatinya nyaman di masjid. Ini berarti hatinya bagus. Man alifal masjid, siapa saja yang hatinya nyaman di masjid, alifahullahu ta'ala, maka Allah akan nyaman dengan dia. Jadi kalau kita pengen Allah nyaman dengan kita, artinya Allah merasa nyaman, merasa tenang kepada kita, solusi satu, bikin hati kita bisa nyaman di masjid. Kalau hati masih keras, kalau di masjid merasa buru-buru, merasa panas hati, ini perlu dicek kembali, berarti Allah tidak nyaman dengan kita. Karena masjid Baitullah, wa annal masajida lillah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, fi buyutin adinallahu, ini buyut masjid. Masjid adalah Baitullah, artinya Baitullah, bait, tempat di mana di situ ada ridha Allah, di mana situ diturunkan rahmat Allah, di mana di situ mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau kita berlari dari situ, apa artinya tidak ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha man alifal masjid, siapa saja yang hatinya nyaman dengan masjid, alifahullahu taala, Allah akan nyaman kepadanya. Allah akan nyaman, merasa tenang kepada orang yang nyaman di masjid. Kemudian di hadis yang lain Rasul berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Ini hadis yang menyangkut tentang salat tahiyat masjid. Siapa saja yang masuk masjid di antara kalian, maka hendak ruku dua rakaat. Artinya salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebelum duduk salat dulu 2 rakaat. Ini salat tahiyatul masjid. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Darqutni, qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat bagi orang yang berdampingan dengan masjid, tetangga masjid, kecuali di masjid. Jadi salatnya tidak sempurna kecuali harus salat di masjid. Tetangga masjid itu orang-orang sekeliling masjid. Orang-orang sekeliling masjid seperti komplek kita ini bagian dari jarul masjid semua. Jarul masjid artinya tetangga masjid. Ini kata Rasul, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang tetangga masjid tidak dianggap sempurna salatnya kecuali kalau dia salat di masjid. Masjid. Kadang-kadang kita ke masjid hari Jumat loh. Alhamdulillah. Ada yang lebih bahaya giliran lebaran baru tahu masjid. Dia enggak tahu ada perubahan di masjid, baru giliran lebaran, oh masjid sudah berubah ya. Udah berubah cat atau ada perubahan di masjid, baru dia tahu setelah setahun, oh masya Allah masjid ada perubahan. Udah lama enggak pernah ke masjid. Nah, ini seperti ini orang-orang yang tidak alifal masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sempurna salat seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Kemudian waqala di hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Ini para malaikat kata Rasul terus mendoakan kepada salah satu kalian selama ia di tempat salatnya. Bila selesai duduk nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk situ.
duduk situ. Selama kita masih di tempat kita salat, maka malaikat itu seluruh malaikat mendoakan. Al malaikatu, seluruh malaikat bersalawat. Bersalawat ini artinya berdoa. Malaikat meminta ampun, arti salat dari para malaikat artinya berdoa, mendoakan, memohon ampun kepada Allah. Itu malaikat mendoakan kepada kalian selama dia itu di tempat salatnya yang dia pakai buat salat. Maka kita salat di sini. Kemudian selesai salat kita langsung berangkat, duduk dulu. Jadi selama dia di tempat di musallanya, maka malaikat terus mendoakannya, beristighfar. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi lari ya, malaikat habis tugasnya. Tapi selama kita masih di tempat salat, situ malaikat enggak berhenti. Marhaban. Dapat pahala. Orang kan maksudnya termasuk dia memakmurkan masjid. Kalau misalnya ngobrol di masjid aja gitu, selesai sholat ngobrol aja. Selama ngobrolnya yang bermanfaat. Karena kalau ngobrol masalah dunia nggak ada hubungan dengan akhirat, makruh di masjid, Bukan termasuk memakmurkan juga. Mungkin dari segi etikaf ada, dari segi pahala udah berniat etikaf ada. Bil makruh. Walaupun kadang-kadang kita juga sering melakukan bicara masalah yang tidak ada hubungan dengan akhirat sama sekali. Ini makruh. Kalau bisa keluar ke masjid ngobrol. Kan lagi pengen ngobrol masalah politik, keluar masjid situ di emperan masjid baru ngobrol. Enggak bagus. Kalau di masjid, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid ini milik Allah, bukan milik partai politik. Bukan milik partai A, partai B, partai C. Jangan bahas masalah itu di sini, bahas di luar. Seharusnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita juga melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi kita berusaha mulai dari diri kita untuk tidak melakukan dan saling mengingatkan. Jangan ada yang sudah membicarakan hal yang tidak ada hubungan dengan masjid, yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Mohon maaf, kayaknya pembicaraan kita udah di luar konteks. Luar konteks artinya luar konteks agama. Di masjid. Terus gimana solusinya? Keluar dulu, mau di pustaka, mau keluar, silakan. Atau di angkringan, Masya Allah. Di angkringan. Kita sudah ada angkringan yang bisa dipakai untuk membicarakan masalah politik ataupun membicarakan masalah yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tidak al-malaikatu, seluruh malaikat terus mendoakan salah satu kalian. Terus beristighfar, memohon ampun untuk kalian selama dia itu masih tetap di tempat salat. Tidak bangun langsung. Taqulu, malaikat itu tadi berdoa kepada Allah, Allahumma salli alaih, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doa para malaikat bagi orang yang selesai salat enggak langsung lari. Selesai salat duduk di musala tempat dia salat di masjid. Kata Rasul, itu para malaikat berkata, Allahumma salli alaih, ya Allah salli alaih. Arti salah dari malaikat, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni itu orang. Ini doa malaikat. Kira-kira kalau malaikat berdoa makbul tidak? Enggak ada doa lebih makbul dari doa malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali, dan mereka terus semua melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Artinya doanya makbul. Mungkin kalau doa kita hati rusak, kemudian maksiat banyak, berdoa ya Allah, kemungkinan diterima ada kemana kecil. Tapi ini doa para malaikat. Doa para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, yang terus kehidupannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini makhluk ini yang berdoa. Kira-kira makbul atau tidak? Pasti makbul. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaih. Ini malaikat yang mendoakan bagi orang yang duduk di musalla tempat dia salat dan langsung pergi. Selama dia masih di situ, selama selesai salat, tidak langsung berdiri, tidak langsung lari, masih selama dia duduk di situ, malah malaikat terus mendoakan
Doa yang pertama, Allahumma salli alaihi, ya Allah, ya Allah, salli alaihi, artinya berilah rahmat. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni baginya. Syaitan, malaikat yang meminta ampunan kepada kita. Kemudian Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia, kasih sayangilah dia, berilah rahmat kepada ini. Ma lam yuhdith au yakhruj minal masjid, selama tidak berhadas, artinya selama tidak keluar angin, tidak berhadas, au yakhruj minal masjid, selama dia belum pergi di masjid, belum keluar, selama dia masih duduk di tempat salatnya, di tempat dia salat, selama belum berhadas, selama belum keluar masjid, maka malaikat terus mendoakan dia, memohon ampun kepadanya. Nah, kalau pengen diistighfar oleh malaikat, kalau pengen didoakan oleh malaikat, solusinya selesai salat jangan lari. Selesai salat, duduk dulu sejenak, minimal wirid sedikit, 10 menit, 10 menit. Tujuannya untuk mendapatkan istighfar dari para malaikat, untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Terutama 2 waktu. Terutama yang paling bagus yang 2 waktu. Antara maghrib dan isya. Itu waktu paling bagus untuk tetap di masjid. Yang kedua, waktu selesai subuh sampai syuruk. Ini waktu paling bagus. Waktu yang paling bagus untuk tetap di masjid, untuk i'tikaf di masjid, yang pertama dari maghrib sampai isya. Kemudian dari selesai subuh sampai syuruk seperti tadi pagi. Sampai syuruk, sudah keluar matahari, kita tunggu 16 menit dari waktu keluar matahari. 16 menit itu biar mataharinya setinggi tombak. Dari waktu tulu 16 menit. Jangan baru 5 menit langsung salat. Khawatir kalau belum tulu haram salat kalau belum mataharinya setinggi rumah, setinggi tombak. Kata ulama itu setinggi tombak dari waktu keluar matahari. Kalau di sini tulu tulis itu seukuran sekitar 16 menit. Waktu tulu tunggu dulu 16 menit, kemudian baru salat 2 rakaat, salat isyraq ataupun salat duha, ini waktu paling bagus untuk menetap di masjid selesai salat. Yang pertama, dari selesai salat masjid duduk, yang pulang ke rumah. Ngapain pulang ke rumah pada maghrib? Pulang ke rumah pada maghrib ngapain? Paling lihat cucu ataupun lihat makanan, 10 menit harus balik lagi. Sampai dah duduk di masjid, dapat pahala i'tikaf, kemudian dapat doa dari para malaikat, cuma nunggu sampai isya. Kemudian pada subuh, ngapain buru-buru pulang pada subuh? Terus ngapain ke rumah? Tidur. Nah, di rumah nggak ada kerjaan pada subuh. Mau ngapain pada subuh? Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang ke rumah. Ngapain? Allahu a'lam. Nah, ada kecuali misalkan jam 8 udah masuk kantor. Ini pada subuh buru-buru ke rumah. Nggak ada kerjaan. Ngapain ke rumah? Tunggu di masjid, tunggu sampai syuruk, kemudian nunggu buat salat duha 2 rakaat, akhirnya mendapatkan umrah haji dan umrah mabrur. Duduk pada maghrib sampai isya, kemudian pada subuh sampai syuruk. Nah, seperti tadi pagi sampai syuruk. Tunggu di masjid sehingga mendapatkan fadilah yang pertama, mendapatkan istighfar dari para malaikat dan mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma ij'al qulubana muta'alliqatan bil masjid. Allahumma ij'al qulubana minal qulubil muta'alliqati bil masjid birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban. Ada hadis sholat sunnah terus disunahkan. Sunnah pindah tempat. Nah, kalau nggak ada lagi, kan sudah pindah tempat. Tapi kan masih nggak keluar di masjid. Masih di masjid. Nah, kita salat pertama fardu di sini. Pengen salat sunnah tempat lain. Bagus. Ya, semakin banyak tempat yang bersaksi nanti di hari kiamat. Oh, kata tempat di sini, oh saya bersaksi dulu dia tempat salat di sini di saya. Pada tempat lain juga, oh saya bersaksi dia dulu tempat salat di sini. Akhirnya semakin banyak yang menyaksi, semakin banyak yang bersaksi, semakin bagus, semakin kuat.